Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wulandari dengan NIM 208200023 dari kelas 3A Tadris Matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum, tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor penegakan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut tentunya saling berkaitan erat, karena dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang carut-marut. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini pemberitahuan di media massa sungguh tragis. Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebutkan bahwa 56% publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8% menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2% tidak menjawab. Berikut ada beberapa contoh masalah terkait penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, lemahnya integritas penegakan hukum. Yang kedua, proses peradilan yang bermasalah. Yang ketiga, pelanggaran hukum karena penyalahgunaan iptek. Dan yang keempat, sarana yang kurang memadai untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Dari beberapa contoh masalah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa contoh kasus mengenai permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Yaitu yang pertama kasus Nenek Minah, yang kedua kasus korupsi Hakim MK Patrialis Akbar, yang ketiga kasus Rizik Syihab, yang keempat kasus susu formula bakteri, dan yang kelima kasus kriminalisasi pemulung, dan masih banyak lagi contoh kasus yang lainnya. Setelah penjabaran mengenai identifikasi masalah dan kasus penegakan hukum di Indonesia, berikut ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, lebih memperhatikan keadilan masyarakat dan kepentingan nasional. Kemudian, penegakan hukum tidak semata melihat fakta, tetapi juga melihat latar belakang peristiwa. Kemudian, pemberian sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Solusi-solusi tersebut hanyalah beberapa contoh pemecahan yang dapat dilakukan atas masalah-masalah penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Tentunya masih banyak yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut demi tercapainya negara Indonesia yang aman dan tertib hukum. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.